Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi tantangan itu, masalah itu, pencobaan ini, apa yang harus kita lakukan? Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali di momen ini, di masa pandemi ini, di masa musim corona ini, kita harus melakukan yaitu apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Kita harus taat peraturan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan jika kita sedang menghadapi masa di mana pandemi ini sedang berlangsung? Bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Saudara, ketika kita menghadapi tantangan itu, masalah itu, pencobaan ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita terlebih dahulu membaca Keluaran pasal 14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan ini, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat di Hahirot di depan Baal-Sipon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, kalau kita menghadapi tantangan yang terjadi sedang saat ini, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita yaitu seperti itu mereka, yaitu ketika mereka diserang oleh Firaun yang menyerang mereka dari ketika mereka berada di yaitu di dekat Hahirot di depan Baal-Sipon. Mereka berada di di tengah-tengah. Ketika mereka mundur ada orang Mesir, ketika mereka ke kiri ada laut, ke kanan juga ada laut, ke depan ada laut. Jadi mereka tidak bisa lari. Semua sudah ada yang disebut dengan yaitu halangan atau tantangan yang menghalangi mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan di masa pandemi ini, yang pertama yang harus kita perhatikan ayat yang ke-9 dan ayat 10 sampai ayat yang ke-11, saudara yang kasih Tuhan. Kalau yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datang arti datang kepada Tuhan ini, kita harus yaitu merendahkan di hadapan Tuhan. Kita harus yaitu sering mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu ketimbang kita ketakutan, ketimbang kita cemas, ketimbang kita gelisah. Saudara kasih Tuhan, saya percaya seperti yang dialami oleh orang Israel ini, ketika mereka yaitu diperhadapkan dalam situasi itu, mereka bingung, mereka cemas, mereka ketakutan. Tetapi ketika mereka yaitu menghadapi ketakutan itu, apa yang mereka lakukan? Memang benar mereka melakukan, yaitu mereka datang berseru kepada Tuhan. Tetapi yang kedua yang tidak boleh kita harus lakukan adalah ketika itu mereka datang dan bersungut-sungut di hadapan Musa dan berkata, lebih baik bagi kami di Mesir, lebih baik kami bekerja di Mesir karena di sana kami lebih lebih enak, lebih makmur ketimbang seperti ini. Mungkin kita berkata atau bersungut-sungut seperti itu yang dialami oleh bangsa yaitu Israel ini kepada pemimpinnya Musa. Apakah kita seperti mereka? Jangan pernah yaitu bersungut-sungut, saudara kasih Tuhan. Jangan pernah terlalu memikirkan masalah itu. Jangan pernah takut dengan ketakutan yang sedang terjadi hari ini. Kita percaya kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah jawaban satu-satunya di situasi yang seperti ini. Kemana kita harus mengadu?
semua dunia menghadapi. Dan yang harus kita lakukan adalah marilah kita datang ke hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan apa yang menjadi masalah kita, sehingga Tuhan yaitu mampu menyelesaikannya. Saudara, mungkin kita hari ini ada yang bersungut-sungut kepada pemerintah. Penanganan mereka kurang berdampak, penanganan mereka kurang tanggap. Saudara, kasih Tuhan, bangsa Israel ini mencoba bersungut-sungut kepada Musa dan berkata seperti ini, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Padahal mereka bekerja di Mesir, mereka sangat diperbudak, mereka sangat menderita dan sering mengalami dikatakan itu sakit, bahkan juga dicambuk, bahkan dipukuli, bahkan mereka tidak punya harga diri. Saudara kasih Tuhan, marilah kehidupan kita menghargai siapa pemimpin kita, menghargai siapa yaitu yang sedang melaksanakan tugas kepemimpinan di bangsa negara ini. Yang harus kita lakukan adalah yang paling utama adalah mari datanglah berseru kepada Tuhan. Itu adalah jawaban di tengah kehidupan kita sedang mengalami situasi yang membingungkan ini, situasi yang tidak enak ini. Itulah yang harus pertama yang kita lakukan. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang ke 12, saudara kasih Tuhan. Di sana katakan, ketika mereka datang ke Musa, ketika mereka berkata seperti itu, dikatakan sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Musa menjawab, itulah yang kedua Bapak Tuhan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan Bapak Tuhan, marilah kita belajar untuk tetap teguh di dalam iman kita. Marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan yaitu tetap akan setia menolong kehidupan kita. Kita perhatikan ya, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Berdirilah tetap. Ini adalah seruan Musa kepada umat itu, bangsa itu yang mengalami kegetaran, yang mengalami ketakutan. Dan mungkin kita perhatikan Musa sedang kebingungan, tetapi harus yang diperhatikan daripada Musa adalah dia datang kepada Tuhan. Dia tetap tegar, Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti menyertai, Tuhan ada bersama-sama kita, Tuhan pasti menolong. Apapun masalahku hari ini, Tuhan ada bersama-sama kita. Haleluya. Hari ini pastikan saudara kasih Tuhan mengatakan di dalam kehidupan kita, mari dikatakan perkataan yang positif dalam kehidupan kita. Tetaplah kuat di dalam iman. Percayalah bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan kita, akan melindungi, akan menolong, bahwa Tuhan akan mencukupkan kita dalam segala hal. Dan yang ketiga Bapak kasih Tuhan yang harus kita perhatikan di ayat yang ke-14 Bapak kasih Tuhan, inilah yang menarik Bapak kasih Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau yang pertama saya katakan yaitu datanglah berseru kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah teguh di dalam imanmu. Dan yang ketiga ini Bapak Tuhan, saya katakan ayat yang ke-14 ini tadi Bapak Tuhan, bahwa kita harus dikatakan tenanglah. Di situasi yang tidak memungkinkan, di situasi yang sekarang perekonomian dunia yang sedang mungkin carut marut atau dikatakan mulai melemahnya perekonomian, atau kita tidak bekerja lagi, atau kita tidak akan mendapatkan, mungkin kita di PHK, saudara kasih Tuhan, atau usaha kita udah kita nggak berjalan lagi. Di situasi ini yang harus kita perhatikan, tenang dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Kalau kita dikatakan gerasak gerusuk, atau yang sering kita yang kita lakukan adalah cemas, akhirnya apa saudara kasih Tuhan? Kita akan merasa kita akan jatuh sakit saudara kasih Tuhan. Hidup kita itu akan tersiksa, dan mungkin Bapak kasih Tuhan, kita tidak sempat memikirkan bagaimana Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang dahsyat, bagaimana Tuhan sudah melakukan perkara yang besar kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi tantangan. Demikian juga saat ini saudara kasih Tuhan, nilai kekal yang kita ambil Bapak Tuhan, marilah kita tetap tenang di situasi yang sedang
kita hadapi sekarang ini. Tenanglah, diamlah, nantikanlah pertolongan Tuhan. Lihatlah, Tuhan akan bekerja untukmu. Asalkan apa yang harus kita lakukan. Kembali yang ke pertama itu, datang berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua, yakin, yaitu tetap berpegang teguh kepada iman kita, kepercayaan kita. Bahkan yang ketiga ini, di dalam situasi yang sekarang ini, kalau kita sudah dikatakan datang kepada Tuhan, kalau kita tetap dalam iman kita, berkomitmen, maka kita tahu bahwa pengharapan kita itu tidak sia-sia, memperkatakan perkataan yang positif, yakinlah, tenanglah engkau kini, dan kita akan merasakan pertolongan dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan Tuhan akan melakukan segala bagiannya. Bagian kita adalah yang pertama, datanglah kepada Tuhan, berseru, evaluasilah dirimu. Dan yang kedua, kalau engkau dikatakan percaya kepada Tuhan itu, teguhkan imanmu, tetaplah dikatakan berpegang teguh kepada pengharapan itu. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan yang harus kita perhatikan yang ketiga ini adalah tenanglah dalam situasi apapun kondisinya. Karena dengan tenang, hatimu tenang, pikiranmu tenang, kamu bisa berpikir lebih jernih dan memiliki hikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan ini terus dikatakan, yaitu menjadi dikatakan penolong, penguat bagi iman kita, dan biarlah ini menjadi rema di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa guys, like, subscribe, dan share videonya. Ingat, ikuti terus dan komen di bawah ini. Dah.